Jumpa lagi bersama Cocok Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu di part ke-12. Langsung saja. Memang nikmat buka puasa sambil udut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan bangunan di malam hari. Ternyata di atasnya terdapat Dohyun yang sedang berlari, dan ia pun berhenti dengan tiba-tiba berkata, "Hah, di mana mereka bersembunyi?" Sambil ia nangkring di atas sana. Lalu ia pun melompat dan berkata lagi, "Beraninya mereka masuk ke dalam rumah kami. Aku akan menemukan mereka, tidak peduli apapun." Lalu kita diperlihatkan genteng bekas pijakan dari Dohyun tadi. Tiba-tiba beberapa orang pun berada di atas genteng itu. Ternyata itu adalah anggota dari Bloodhorse, dan mereka pun langsung melompat lagi menuju ke arah sesuatu. Sambil terlihat mereka yang berjumlah banyak, dan mereka pun berlari di atas genteng-genteng sana. Lalu di suatu tempat seseorang pun berkata, 3 bajingan yang berusaha menculik Shinjumi masih belum bangun. Ternyata itu adalah anggota dari Kwon. Lalu anak buah Kwon pun berkata lagi, ketika para bajingan itu bangun, mari kita cari cabang rahasia Bloodhorse. Kita tidak perlu melalui semua kesulitan itu. Lalu di sisi junior ia pun berkata, jika aku menangkap mereka sebelum Baek Dohyun, kita sudah bisa menemukan tempatnya. Lalu temannya yang di samping pun berkata, itu sudah bagus bahwa kamu mendapat informasi tentang cabang rahasia dari Baek Dohyun. Lalu si junior pun menjawab, tetapi tetap saja itu sangat disayangkan. Lalu Kwon pun berkata, itu aneh, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Lalu anak buahnya pun terkejut dan berkata, apa yang kau maksud Tuan? Lalu Kwon pun menjawab, Baek Dohyun menang melawan pemimpin Red Devil, Master Surgawi. Dan di sana anak buahnya pun berkata, jelas bahwa Baek Dohyun adalah master yang kita cari. Dia bisa sebagus master generasi dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Master Surgawi. Tidak berpikir itu aneh sama sekali. Lalu Kwon pun berkata, bajingan itu, kenapa dia ada di pihak Yumi? Dan mereka semua pun terdiam. Lalu si junior pun berkata, alasannya adalah sepertinya dia ingin melindunginya. Lalu Kwon pun terkejut dan berkata, tapi kenapa dia melindunginya? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kantor Liga Murim di sana, dan seseorang pun berkata, Baek Dohyun tidak peduli tentang uang atau ketenaran. Sambil terlihat pemimpin kuil Ginseng, Jun Yimun. Di sana ia pun berkata, itu rumit. Jika dia tidak ingin dibayar, dia bisa menggunakan orang-orang di sekitarnya. Lalu Bibi pun berkata, tidak, Shinjumi adalah satu-satunya orang yang di pihaknya, dan Shinjumi bukan orang seperti itu. Lalu kakek pemimpin kuil Ginseng pun berkata, aku benci ini, tapi kita tidak punya pilihan. Somi, minta suamimu untuk berbicara dengannya sekali. Bukankah kita memberinya hadiah uang yang diperoleh gul kita? Lalu Bibi pun berkata, aku lakukan, tapi hanya Shinjumi datang, itu tidak akan berhasil. Lalu kakek pemimpin pun marah dan berkata, kenapa kau menikah dengan pria yang tidak kompeten? Tidak ada satu hal pun yang aku sukai dari dia sejak awal sampai sekarang. Dan di sana Bibi pun marah dan berkata, tapi dia berhasil menjadi tetua Liga Murim kan? Lalu kakek pun berkata, apa gunanya menjadi penatua jika dia tidak bisa membantu? Dan Bibi pun berkata juga, jadi kau ingin kita melakukan korupsi seperti Song Peon bajingan itu? Lalu kakek pun marah lagi dan berkata, mengapa kita tidak melakukan hal tersebut? Aku hanya mengatakan bahwa itu lebih nyaman. Sambil kita diperlihatkan seseorang yang terjatuh di sana, dan ternyata itu adalah anggota dari Bloodhorse yang menghajar para penjaga. Dan di sana penjaga yang satunya pun lari dan berkata, tolong. Sambil terlihat jalan buntu di depannya, dan anak buah itu pun berkata, tolong jangan sakiti aku. Dan orang yang di belakangnya pun menebas sambil berkata, kamu tidak bisa lari, jeres. Tapi tiba-tiba pedang yang menebas itu pun langsung dipatahkan oleh Ahri dengan sangat mudah. Dan di sana terlihat Ahri langsung menghajar orang itu dengan bertubi-tubi hingga orang itu pun terpental ke tanah. Dan di sisi anak buahnya ia pun berkata, terima kasih nona muda. Dan Ahri pun berkata, pergi dan lindungi kakek.
Tapi tiba-tiba dari depan Ahri seseorang pun terpental dengan sangat dahsyat. Ternyata ia pun dihajar oleh Bibi di sana, dan Bibi pun berkata, kita tidak memiliki cukup warrior di pihak kita. Apa yang mereka lakukan di wilayah Liga Murim? Dan Ahri pun menjawab, para warrior Liga Murim mungkin akan segera datang karena pertarungan besar ini. Lalu Bibi pun berkata, dan tidak mungkin bajingan itu tidak tahu itu. Mereka pasti sangat percaya diri dalam menyingkirkan kita sebelum mereka datang. Lalu tiba-tiba seseorang dari samping pun berkata, haha, kau mengetahuinya dengan baik ya? Apakah kamu Giok Putih? Tanganmu menarik. Ternyata itu adalah anggota dari Bloodhorse. Dan di sana Bibi pun tersenyum, dan Ahri pun langsung menyerang sambil berkata, bajingan ini tampaknya adalah ketua bandit. Mari kita bawa dia sebagai sandera. Dan di sana Bibi pun langsung akan menghajar juga dan berkata, bagus, ayo lakukan. Sambil terlihat tangan Ahri yang mengarah ke arah pria dari anggota Bloodhorse itu. Tapi tiba-tiba serangan pun dilayangkan ke arah Ahri, dan di sana Ahri pun menangkis pedang itu dengan sangat kuat hingga ia pun terpental menabrak ke salah satu tiang di sana. Lalu di sisi Bibi ia pun mengarahkan serangannya ke arah pria itu, dan di sana pria itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, apa? Aku tidak bisa melihat celah. Tapi tiba-tiba ia pun langsung menebas dengan sangat cepat hingga di sana pedang dari Bibi pun terpental melayang ke udara, dan Bibi pun terjatuh di sana dengan satu tebasan dari anggota Bloodhorse itu. Lalu Bibi pun akan ditusuk. Tiba-tiba tangan Ahri pun menahannya dengan sangat kuat hingga Ahri pun terpental juga menabrak ke Bibi. Lalu orang itu pun berkata, haha, Giok Putih, kamu lebih baik dari yang aku harapkan. Sambil terlihat tangan di sana yang gemetar, sambil orang itu pun berkata, pendekar pedang Janmok menang. Ternyata itu adalah kakek pemimpin yang bersujud di hadapan Janmok, dan Janmok pun berkata, kamu harus memiliki penglihatan yang bagus untuk mengenaliku. Sepertinya kamu tidak menjadi tua dengan sia-sia, pemimpin. Sambil terlihat para anak buahnya di belakang Janmok, dan di sana tetua itu pun bergumam, jika dia adalah pendekar pedang, maka orang ini pastilah penjaga elit Bloodhorse. Seseorang master yang lebih kuat dari pemimpin Red Devil dan bahkan penjaga elit Bloodhorse. Jadi sejarah guild kita berakhir di sini. Sambil ia gemetar di sana, lalu ia pun berkata, pasti ada alasan bagimu untuk datang jauh-jauh ke sini. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Lalu di sana Janmok pun berkata, obat roh. Dan di sisi kakek pemimpin pun terkejut mendengar kata-kata obat roh itu. Lalu ia pun berkata, baiklah. Lalu Janmok pun berkata lagi, lebih baik bagimu untuk melepaskan obat roh daripada mati kan, termasuk keluarga dan orang-orangmu itu. Kita selesai di sini setelah kamu menyerahkannya. Sambil terlihat seseorang dari atas genteng yang memandangi mereka. Ternyata itu adalah Dohyun, dan ia pun bergumam, haruskah aku membantu mereka? Tapi aku sama sekali tidak menyukai guild ginseng, dan orang yang aku cari tidak ada di sini. Sambil ia memandangi kakek pemimpin di sana yang bersujud, dan kakek pemimpin pun berkata, aku bisa memberimu obat roh, tapi itu tidak ada di sini sekarang. Lalu Janmok di sana pun berkata, aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang kamu ingin mati. Lalu kakek pun berkata, itu benar, obat roh tidak sepenting hidup kami. Mengapa kami mempertaruhkan hidup kami untuk itu? Lalu Janmok pun bertanya lagi, jadi di mana obat roh itu sekarang? Dan kakek pun menjawab, kami menyembunyikannya di klinik Sionsu. Sambil terlihat di sana Dohyun yang akan pergi dari atas genteng itu. Lalu tiba-tiba Dohyun pun menoleh karena mendengar seseorang yang berkata, kekuatan hukuman baru saja kembali hari ini. Bagaimana kamu bisa meninggalkan obat roh di klinik Sionsu? Dan kakek pun menjawab, itu adalah harta yang berharga, jadi kita meninggalkannya dengan tergesa-gesa. Tolong percaya pada aku. Lalu Dohyun di sana pun bergumam, kalau dipikir-pikir guild ginseng belum memberi kami hadiah kan? Apakah aku harus menolong mereka?
Lalu di sisi Janmok, ia pun emosi dan berkata, beraninya kau berbohong padaku. Berapa banyak bajingan harus kubunuh agar kau sadar. Sambil ia akan menyerang ke arah mereka. Dan di sana Ahri pun segera menghadang Janmok. Dan di sana Janmok pun makin murka dan berkata, kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Sambil ia menyerang ke arah Ahri. Dan di sana Ahri pun dapat menangkis serangan dari Janmok. Lalu tiba-tiba Ahri pun tidak kuat dan terpental. Lalu dengan cepat lagi Janmok pun akan menyerang ke arah Ahri. Dan di sana pedang Janmok pun berkobar-kobar mengeluarkan aura yang membara hingga ia pun menebas Ahri. Lalu terlihat Ahri yang kesakitan terpental hingga menabrak ke tembok. Dan di sisi kakek, ia pun khawatir bersama bibi di sana. Sedangkan di sisi Janmok, ia pun berkata, kau menangkis pedangku 2 kali seperti yang diharapkan dari batu giok putih. Sambil terlihat bibi yang membantu Ahri untuk berdiri. Dan di sana Ahri pun berkata, aku bisa menghentikannya. Lalu bibi pun berkata, kamu masih belum pulih sepenuhnya. Lalu tiba-tiba Ahri pun berdiri dan berkata, bibi, aku akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Pergi dan melarikan diri dengan yang lain. Sambil terlihat bibi yang khawatir. Dan ia pun berkata, bagaimana kau bisa menghentikannya? Aku akan berjuang juga. Lalu Ahri pun berkata lagi, kamu harus pergi juga bibi. Aku bisa kabur sendiri nanti. Sambil ia ditertawai oleh Janmok. Dan di sana Janmok pun berkata, hahaha, kalian berani melarikan diri di depanku? Tidak bisakah kalian melihat 20 pria di belakangku? Ada 100 penjaga elit secara total, di mana menurut kalian 80 lainnya. Tapi tiba-tiba di sana Janmok pun terkejut karena anak buahnya pun terjatuh dari atas. Dan ia pun berkata, apa ini? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Keluarlah! Sambil ia berteriak di sana. Ternyata itu adalah Dohyun yang menghajar mereka. Dan Dohyun pun berkata, ini juga bukan bajingan itu. Lalu di sisi Ahri, ia pun senang dan berkata, baik Do, akhirnya kau datang. Lalu Dohyun pun berkata juga, Nona Ahri, ku bilang jangan panggil aku seperti itu. Lalu di sana Ahri pun berkata, bantu kami baik Do, bantu kami. Lalu Dohyun pun menjawab, jika kamu terus memanggilku seperti itu, aku akan pergi dari sini. Dan di sana Ahri pun ketakutan dan berkata, tidak, jangan pergi, jangan meninggalkan kami, tolong bantu kami. Lalu Dohyun di sana pun berkata, nona muda ini benar-benar melihatku sebagai orang jahat ya. Apakah kamu pikir aku ini sepotong sampah yang membiarkan orang lain mati? Dan di sana Ahri pun berkata, aku salah, tolong bantu kami baik Do. Sambil terlihat Dohyun di sana yang turun dari atas. Dan ia pun berkata, baiklah, aku tidak bisa membiarkan kuil ginseng hancur. Lalu Ahri pun berkata, terima kasih. Lalu Dohyun di sana pun berkata, karena jika mereka semua mati di sini, tidak akan ada imbalannya kan? Lalu di sisi Ahri, ia pun berkata, apa yang kau maksud? Sambil terlihat kakek di sana yang meremehkan Dohyun. Dan ia pun berkata, apa bedanya jika baik Dohyun ada di sini? Lalu bibi pun berkata, aku tidak tahu, tapi jarak antara kekuatan mereka terlalu besar. Lalu kakek pemimpin pun berkata, begitukah kita harus kabur dari sini? Sambil ia memandangi Dohyun yang berhadapan dengan Janmok bersama anak buahnya. Lalu di sana Ahri pun berkata, tidak, jika terjadi kesalahan, baik Do akan dikepung dan dia akan mati. Lalu kakek pemimpin pun berkata, jangan bilang kamu percaya orang itu untuk membunuh Master Surgawi. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri jika kita tidak ada di sini kan? Lalu Ahri pun berkata, lawannya adalah Master Surgawi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu kakek? Lalu kakek pun berkata, kau bukan anak yang dulu ku kenal. Sambil terlihat seseorang yang berkata, aku bisa mendengarnya. Ternyata itu adalah Dohyun yang sedang memegang kepala dari anak buah Bloodhorse. Dan di sana kakek pun berkata, maaf, kami hanya ngerumpi. Lalu Dohyun di sana pun berkata, ya setidaknya ada satu orang di pihakku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa dari mereka yang tergeletak di bawah Dohyun. Dan di sana
Janmok pun berkata, sungguh menakjubkan bahwa kau menangkap Red Devil. Tidak ada seorang pun seperti kamu di antara para penguasa surgawi. Siapa kamu? Dan di sana Dohyun pun berkata, mereka semua salah paham padaku. Aku bukan master surgawi. Lalu Janmok pun tersenyum dan berkata, baik, Red Devil hanya berurusan dengan orang lemah kan? Dan Dohyun pun berkata, itu benar, aku tidak sama dengan bajingan itu. Mereka semua lemah. Dan Janmok pun berkata, kamu terlalu percaya diri. Setelah mengalahkan master surgawi terlemah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari seorang master surgawi. Kemarilah. Tapi tiba-tiba Dohyun pun sudah berada di hadapannya dan berkata, apakah begitu? Jebret! Sambil terlihat Janmok yang menangkis serangan dari Dohyun itu menggunakan pedangnya. Lalu terlihat dengan satu pukulan area itu pun hancur. Dan di sana Dohyun pun berkata, apa? Aku hanya berbohong tentang menjadi master surgawi, bukan? Sambil terlihat kakek di sana bersama bibi yang terbengong. Dan kakek pun berkata, pendekar pedang berdarah dalam satu pukulan. Dan bibi pun berkata juga, aku tidak tahu dia itu kuat. Tapi lalu kita diperlihatkan di sisi Janmok. Ia pun bangkit dan berkata, kamu bajingan, apakah kamu menyerang tiba-tiba karena kamu takut? Dan Dohyun di sana pun berkata, tapi bukankah kamu menyuruhku untuk datang padamu? Jadi aku lakukan dong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Sambil terlihat Janmok di sana yang kesakitan, dan ia pun mengambil pedang dari anak buahnya dan berkata, aku pasti akan membunuhmu. Sambil ia emosi di sana, dan ia pun mengeluarkan aura di antara pedangnya itu. Lalu tiba-tiba bibi pun berkata, tidak, pedang darah merah. Lalu di sisi Dohyun ia pun terkejut dan berkata, kenapa namanya begitu? Dia tidak akan menyedot darahku, entah dari mana kan? Lalu bibi pun berkata, bukan seperti itu. Tapi begitu kau terluka, pendarahannya tidak akan berhenti dan darahnya akan tersedot oleh pedang. Bahkan dokter tidak bisa menghentikan pendarahannya. Kamu harus berhati-hati, Dohyun. Dan di sana Dohyun pun berkata, bajingan yang kejam, apakah kamu suka darah? Aku membencinya. Tapi tiba-tiba pedang itu pun mengarah ke arah wajah Dohyun. Dan di sana Janmok pun berkata, mati kau. Tapi dengan cepat Dohyun pun menangkap pedang itu dengan menggunakan satu tangan. Dan di sana Janmok pun berkata, kau tidak bisa menghentikannya dengan tangan kosong, tahu? Sambil terlihat pedang itu yang beraura membara dengan kepalan tangan dari Dohyun yang menahannya. Tapi tiba-tiba pedang itu pun diremukan oleh Dohyun dengan menggunakan satu tangan hingga hancur. Lalu Janmok di sana pun terkejut dan Dohyun pun mengarah ke arahnya dengan cepat dengan berkata, kenapa kaget? Menurutmu aku akan menunggu? Jepret! Dan ia pun menendang perut Janmok dengan sangat keras hingga di sana Janmok pun terpental menabrak tembok di belakangnya. Lalu Janmok pun berdiri lagi dan berkata, kamu bajingan. Sambil terlihat Dohyun di sana yang terdiam. Lalu ia pun memegang pedang yang remuk itu dan berkata, itu aneh, apakah aku memukulnya dengan lemah? Kenapa dia terus bangun? Lalu sedangkan di sisi Janmok, ia pun mengambil pedang dari anak buahnya lagi dan menyerang ke arah Dohyun sambil berkata, rasakan teknik pedang 1000 darahku. Tapi tiba-tiba Dohyun pun melemparkan sepotong pedang itu sambil berkata, tidak mau. Jepret! Ternyata Dohyun pun melemparkan pedang itu dan membuat serpihan-serpihan pedang itu mengenai ke arah Janmok. Dan di sana Janmok pun terluka. Lalu di sisi kumis ia pun berkata, baik Dohyun, apa yang terjadi? Baik Dohyun hanya bermain-main dengan master surgawi Janmok Won. Sambil terlihat mereka semua yang terbengong terkejut ke arah Dohyun itu. Dan di sisi bibi ia pun berkata, apakah aku melihatnya dengan benar? Aku tidak melihat apa-apa kan? Apakah ini nyata? Lalu di sisi Ari ia pun terbengong juga dan berkata, dia bukan hanya pria kuat yang gila, tapi dia master surgawi. Sambil terlihat di sana Janmok yang masih berdiri tegak dan ia pun berkata, kau bajingan sombong. Lalu Dohyun pun menjawab, kenapa kau melakukan itu?
kamu seharusnya menghindarinya kan? Lalu Janmok di sana pun marah dan berkata, "Wah, aku pasti akan membunuhmu. Pengawal elit, ikuti aku." Lalu tiba-tiba terlihat beberapa gerakan di sana dan mereka berempat pun terlihat sangat bingung melihat sana sini karena ada banyak gerakan. Lalu di sisi Dohyun, ia pun santai di sana dan melihat ke arah gerakan itu, ternyata banyak orang di sana. Lalu orang itu pun turun dan ternyata lagi orang-orang itu pun mengepung Dohyun dari segala arah. Lalu di sisi Dohyun, ia pun berkata, "Oh, kenapa kau ada di sini? Hei, kau sini, senang melihatmu lagi." Sambil ia berkata ke arah ketua yang anak buahnya dihajar kemarin. Lalu di sisi ketua, ia pun ketakutan di sana dan Dohyun pun berkata, "Aku tidak bisa tidur tadi malam karena dirimu. Aku sudah berlarian dan berkeringat. Aku akan menghajarmu juga." Lalu ketua di sana pun memandangi Dohyun dan bergumam, sungguh anak nakal yang menyedihkan. Dia sombong karena dia tidak tahu bahwa Master Surgawi pendekar pedang Janmok Won ada di pihak kami. Dan di sana ketua pun berkata, "Wah, jadi kamu belum menganalisis situasinya kan? Apakah kamu tahu siapa orang ini?" Sambil ia menunjuk ke arah Janmok Won. Dan orang itu pun berkata lagi, "Jika kamu tahu, berlututlah dan memohon kami untuk mengampunimu." Sambil ia bertanya-tanya karena Janmok di sana pun gemetar. Lalu ia pun berkata, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana ini bisa terjadi?" Lalu Janmok pun berkata, "Brengsek, tidak ada apa-apa. Hei kau, siapa bajingan itu? Apakah kamu kenal dia?" Sambil ia menunjuk ke arah si Dohyun. Lalu ketua pun menunjuk ke arah Dohyun juga. Dan di sana ia pun berkata, "Itu dia bajingan yang kuminta untuk kau tangani, itu dia." Sambil ia membayangkan di saat itu, dan ketua pun berkata, "Maka aku akan meminjamkanmu kekuatan yang tersisa. Sebagai imbalannya, tolong aku sedikit saja." Sambil terlihat di saat sekarang Janmok yang emosi dan berkata, "Monster itu, dia tidak semudah yang kamu katakan tahu." Lalu kita diperlihatkan bibi bersama kakek di sana dan kakek pun berkata, "Kita bisa kabur sekarang, siap-siap." Lalu bibi pun berkata, "Baik, Dohyun lebih kuat dari pendekar pedang berdarah itu. Dia tampaknya memiliki peluang untuk menang. Bagaimana kita bisa pergi dari sini?" Lalu kakek pun berkata, "Aku punya keluarga yang harus aku jaga. Jika penjaga elit Bloodhorse semua berkumpul di sini, dia tidak akan pernah bisa menang sendirian." Sambil ia meremehkan Dohyun di sana. Lalu di sisi Ahri, ia pun marah dan berkata, "Itu sebabnya kita harus bertarung dengannya. Kita akan merasa kasihan pada Baekdo jika dia mati saat bertarung sendirian." Lalu tiba-tiba Ahri pun di sana terkejut karena Dohyun yang berkata, "Yang benar saja Nona Ikan, sudah kubilang jangan panggil aku Baekdo." Sambil terlihat ia yang menoleh ke arah Ahri. Lalu di sisi Janmok, ia pun bergumam, "Ini kesempatanku, aku akan menyerang." Lalu ia pun memberi kode kepada anak buahnya untuk menyerang Dohyun. Dan di sana terlihat 5 shuriken. Lalu ternyata orang itu pun melemparkannya ke arah Dohyun. Lalu tiba-tiba Dohyun pun menghilang dari hadapan orang itu dan menghajar seseorang yang melemparkan shuriken kepadanya. Lalu di sana mereka semua pun terbingung karena tiba-tiba Dohyun pun berada di belakang mereka. Dan di sisi mereka, ia pun akan menyerang lagi ke arah Dohyun, tapi Dohyun pun dapat menendangnya dengan sangat cepat hingga orang yang ditendang Dohyun itu pun menabrak ke arah teman lainnya. Lalu Dohyun di sana pun menendang lagi ke arah mereka sambil melompat dengan sangat cepat. Dohyun pun menghajar mereka semua dan mereka pun berkata, berhenti mendorongku." Lalu tiba-tiba Janmok pun berkata, "Hei, kelilingi bajingan itu, sebarkan formasi." Tapi tiba-tiba Dohyun pun menghajar dengan cepat lagi beberapa orang di sana. Lalu dari belakang Dohyun, seseorang pun menebas kepala Dohyun menggunakan pedang. Dan di sana Dohyun pun tidak apa-apa. Dan orang yang menebasnya pun berkata, "Kenapa tidak mempan?" Sambil terlihat Dohyun di sana yang menoleh melirik ke arah orang itu dan menendang orang itu sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi setelah apa yang kamu lakukan pada
padaku, jepret. Hingga orang itu pun terpental dan menabrak teman-temannya hingga terpental juga. Lalu di sana Ari pun berkata, orang-orang itu sebenarnya kuat, tapi kenapa mereka terlihat sangat lemah? Dan Bibi pun berkata, apakah kita perlu membantunya sekarang? Dan Ari pun berkata juga, kurasa kita hanya bisa menonton. Sambil terlihat di sana Janmok yang ketakutan berkeringat dingin. Lalu ia pun bergumam, brengsek, bajingan ini memiliki keterampilan master surgawi peringkat tinggi atau bahkan peringkat tertinggi. Dia jauh lebih kuat dariku. Sambil terlihat Dohyun yang mengeluarkan aura membara kemerahan, dan di sana Janmok pun bergumam, jika kami mundur, dia hanya akan mengejar kami. Jika kami menyebar ke segala arah, kami mungkin, tidak, kami akan dihajar oleh anggota Liga Murim. Aku harus menangkapnya untuk hidup. Aku yakin dia bisa memblokir teknik pedang darahku, karena dia menaruh banyak energi di salah satu tangannya. Itu pasti titik lemah bajingan itu. Tidak mungkin dia bisa memperkuat seluruh tubuhnya seperti itu. Sambil terlihat Dohyun yang emosi mengeluarkan aura membaranya itu. Lalu Janmok pun dari belakang bergumam, aku harus bersembunyi di balik bajingan ini dan menggunakan teknik pedang surgawi untuk menyerangnya. Ini adalah metodeku untuk menang. Sambil ia akan menyerang dengan diam-diam ke arah Dohyun itu. Lalu di sana Dohyun pun mengelaknya, tapi tiba-tiba baju Dohyun pun tergores oleh pedang itu, dan di sana orang itu pun bergumam, dia menghindarinya. Aku pasti bisa menyerang titik vitalnya dalam seranganku berikutnya. Sambil terlihat Dohyun di sana yang makin emosi karena bajunya pun dirobek oleh orang itu. Lalu di sisi Janmok, ia pun lari ketakutan dan berkata, sial, apa aku terlalu ceroboh? Sambil terlihat Dohyun yang mengincarnya dari belakang. Lalu Janmok pun bergumam, pedang ini tidak akan bekerja di tangannya, tapi apakah jantungnya juga seperti itu? Sambil ia menyerang ke arah jantung Dohyun itu. Lalu Janmok pun bergembira dan berkata, hahaha, mati kau. Tapi tiba-tiba pedang itu pun ditangkis oleh Dohyun, dan Dohyun pun berkata, mengapa kau master surgawi? Jadi bersiaplah untuk merobek hadiah pertama yang aku terima. Apa yang akan dia lakukan? Dan di sana serangan dari Dohyun pun dapat dihindari dengan Janmok, dan Janmok pun langsung salto berdiri lagi. Sambil terlihat juga Dohyun di sana yang emosi. Lalu Dohyun pun menoleh ke belakang dan ia pun berkata, apa kau menghindarinya? Jepret. Ia pun dengan cepat memukul bagian perut dari Janmok itu. Sambil terdengar Dohyun yang berkata, bajingan ini pandai melawan dan menghindar ya. Sambil terlihat di sisi Janmok, ia yang kesakitan dan berkata, tunggu, jangan serang aku lagi. Dan jepret, Dohyun pun menghajar perut Janmok lagi dengan sangat dahsyat, dan di sana terlihat aura dari pukulan Dohyun itu pun melemparkan anak buah dari Janmok itu. Sambil terlihat anak buah dari Janmok yang terdiam, dan ia pun berkata, apa aku seharusnya tidak melawannya ya? Aku harus pergi dari sini. Sambil terlihat Dohyun di sana yang melirik, dan ia pun berkata, di mana bajingan yang datang ke halaman kami? Brengsek, aku seharusnya menangkap bajingan itu. Sambil ia mencari-cari ketua di sana. Lalu Dohyun pun mendatangi Janmok, dan Janmok tidak menyadarinya dan berkata, kamu bajingan, serang mereka yang melarikan diri. Tapi tiba-tiba Dohyun pun memukul kepala Janmok dan berkata, apa yang kamu katakan? Dan di sana Janmok pun seketika pun tepar dan pingsan di lantai. Sambil terlihat para anak buahnya yang berlarian keluar dari tempat itu. Lalu terlihat seseorang yang melompat dan turun di suatu tempat. Ternyata itu adalah Dohyun, dan ia pun berkata, kemana dia pergi? Dengan seketika ia pun melompat dengan sangat cepat dan berkata, aku akan membunuhnya begitu aku menangkapnya. By the way, ia mencari ketua yang berbaju merah itu tadi ya, mo dan bersambung mo.